Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang mustahil bagi para utusan. Wa yastahilu diddu min khiyanatin wal kidbu wal kitman wal baladati. Mustahil bagi para utusan, mustahil ad-diddu, lawan dari sifat-sifat yang kemarin malam dijelaskan, yaitu mennya ini lil bayan, berarti khianat, lalu kidbu, bohong, dusta, kitman, menyembunyikan, wal balada, dan bodoh. Jadi sifat yang mustahil bagi para rasul adalah sifat yang berlawanan dengan sifat yang wajib, yaitu khianat. Artinya mustahil para utusan itu berkhianat. Ini lawan dari amanah. Kedua, kizib, artinya mustahil para utusan itu bohong. Ini lawan dari siddiq. Ketiga, kitman, artinya mustahil para utusan itu menyembunyikan ajaran yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan atau menyembunyikan risalah. Ini lawan dari tabligh. Keempat, baladah, artinya mustahil para utusan itu bodoh. Ini lawan dari fatonah. Khianat, yang dimaksud khianat adalah adamu ismati zawahirihim wa bawatinihim min al-wuqu'i fi manhiyin anhu walau nahya karahatin aw khilafal aula. Jadi tidak terjaga baik zahir atau batinnya dari terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang, baik larangan makruh atau larangan khilaful aula. Itu khianat. Jadi Nabi dan Rasul tidak mungkin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik perbuatan itu dilarang karena makruh atau dilarang karena khilaful aula. Apalagi yang haram, tidak mungkin, karena berarti dia khianat, dan khianat itu mustahil bagi Allah. Kalau yang dimaksud dengan dusta, kizbun, itu adalah adamu mutabaqatil khabar al-waqi. Kabar yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas, dengan kenyataan, maka itu bohong. Dan bohong bagi Rasul, bagi para nabi itu mustahil. Lalu kitman, menyimpan, yang disebut kitman itu adamul wafa, tidak menunaikan atau menyembunyikan ajaran yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Kalau baladah adamul zaka, tidak cerdas. Semua orang Islam ini sepakat bahwa kenabian dan kerasulan itu adalah kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui usaha. Jadi misalnya ada orang yang berusaha menjadi rasul atau berusaha menjadi nabi, tidak. Kerasulan dan kenabian itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha. Jadi ada orang bertapa misalnya buat jadi nabi setelah Nabi Muhammad, tiga lagi, nggak bisa, tidak boleh. Jadi tidak bisa berusaha untuk menjadi nabi atau menjadi rasul. Itu pilihan dari Allah. Allah yang Maha mengetahui siapa yang berhak menjadi nabi, siapa yang berhak menjadi rasul. Ini yang jaiz bagi yang mustahil bagi para utusan. Besok yang jaiz. Yang jaiz ini ajiz wuku al-bashariyati bihim ma lam yu'addin naqsa fi rutabihim. Maksudnya sifat yang jaiz bagi para utusan adalah al-a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat manusiawi, allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak meniscayakan kekurangan atau cedera di dalam martabat tinggi mereka. Jadi peristiwa-peristiwa manusiawi selama tidak mengurangi pangkat atau derajat atau tingkat utusan itu
maka itu bisa terjadi, seperti misalnya sakit kepala, sakit perut, pokoknya sifat-sifat manusiawi pergi ke pasar. Imma li zaidir rutabil aliyah awit tasyarru' awit tasliyah. Terjadinya peristiwa manusiawi itu seperti sakit misalnya, itu adalah untuk menambah pangkat li zaidir rutabil aliyah, menambah pangkat. Jadi kalau sakit, orang sakit kan ditambah pangkatnya oleh Allah. Atau tasyarru', atau membuat syariat, seperti yang kemarin kencing berdiri itu syariat untuk menjelaskan bahwa itu boleh. Atau tasliyah, atau untuk memberikan hiburan kepada para nabi dan para rasul itu, seperti makan, minum. Memang manusiawi, manusia biasa para nabi, cuma konsistensi atau istiqomahnya kepada Allah itu sudah luar biasa, masya Allah. Jadi seperti cerita yang Nabi Muhammad ketika menghadap itu dengan seluruh badannya, itu perlu difahami bahwa Nabi manusia biasa, bisa saja menolehnya begini, tapi Nabi itu seluruh badannya. Itu bayangkan istiqomahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, besok tentang la ilaha illallah ini. La ilaha illallah ini agak panjang kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Allah.